Oh, saya pernah ke sana, Pak. Ya. Keren tuh, Pak. Jadi sebenarnya itu kerbau rawa turun-temurun dari nenek moyang kita. Tetapi kemasannya hanya begitu-begitu saja. Kemasan jualan promosinya. Propagandanya masih belum terlihat. Bapandiran santai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam ketemu kembali. Kali ini kita masih dalam acara podcast antara Biro Kalsel. Kali ini kita membahas yang cukup menarik, yaitu kita membahas mengenai kepariwisataan di Kalimantan Selatan. Apa aja sih pariwisata di Kalimantan Selatan itu? Menariknya kayak apa? Itu pastinya akan menjadi lebih jelas kalau yang menjelaskannya ada orang-orang yang benar-benar paham mengenai pariwisata Kalimantan Selatan. Kali ini kita mendapat narasumber yang cukup bagus, dan ini adalah orang yang sangat luar biasa, yang berada di dunia pariwisata sudah lama, yang banyak melakukan kegiatan-kegiatan yang luar biasa. Nama beliau adalah Pak Bandi Khairullah. Ya, Pak. Selamat datang Pak Bandi. Selamat datang. Selamat siang, Pak. Oh, siang juga. Sehat, Pak? Sehat, alhamdulillah, Pak. Kelihatannya mukanya, auranya kelihatan aura bahagia gitu. Iya. Sehat. Mudah-mudahan Amin. kita bisa lepas dari pandemi, Pak ya. Amin, Pak. Ya, biar biasanya kata orang kalau udah pandemi selesai, pariwisata bergairah lagi, Pak. Bergerak kembali. Bergerak lagi. Kembali. Pendapatan masyarakat juga naik lagi. Iya. Daerah-daerah juga berkembang. makin bagus lagi ya. Ya, kali ini kita ingin mengupas mengenai pariwisata di Kalimantan Selatan. Tentunya akan kita tanyakan lebih jelas lagi kepada Pak Bandi. Ya. Pak Bandi, Ya. gimana mengenai pariwisata Kalimantan Selatan ini di era pandemi seperti sekarang ini, Pak? Iya. Sebenarnya sektor pariwisata, khususnya di Kalimantan Selatan dan umumnya di Indonesia ya, semua di saat pandemi COVID-19 ini semua terpuruk, Pak. Tetapi kita juga ingin bersahabat dengan keadaan saat ini dan yang akan datang new normal kembali. Bagaimana kita sebagai pengamat maupun organisasi Indonesian Adventure Travel and Trade Association ini mampu menjadikan sebuah trigger atau pemicu dalam pergerakan ekonomi masyarakat dalam hal kepariwisataan, khususnya wisata petualangan di Kalimantan Selatan. Nah, hal ini saya lihat emang terjadi keterpurukan sedikit ya. Suaranya bisa lebih keras lagi, Pak. Keterpurukan, tetapi dalam wisata petualangan itu tetap eksis, Pak. Dan karena saya melihat di pasca pandemik tadi aja yang 1 tahun lebih ini, kawan-kawan masih penggiat wisata petualangan itu masih ada yang untuk atau refreshing ke wisata-wisata pedalaman, trekking di Pegunungan Maratus dan sebagainya. Tetapi wisata-wisata yang artifisial itu lockdown semua. Pak, ngomong-ngomong, IATA di Kalsel ini sudah berapa lama dan anggotanya berapa? Dan Bapak sendiri di IATA ini sebagai ketuanya kah atau gimana, Pak? Ya, jadi juga saya ingin menjelaskan IATA ini adalah Indonesian Adventure Travel and Trade Association. Wah, bahasa Inggris. Khusus di bidang wisata petualangan. Iya. Nah, jadi IATA di Indonesia didirikan di 10 November 2017. Diwakili oleh 58 penggiat pengelola industri wisata yang ada di Indonesia sebanyak 58 orang. Dan di tahun ini, di 2021 ini, Kalimantan Selatan di 8 Mei tadi di 2021 kita deklarasikan dan mendapat mandat untuk mendirikan sebuah organisasi ini agar nantinya adanya sebuah DPW di Kalimantan Selatan itu bisa memicu dengan bermitra kepada pengambil kebijakan dalam pengelolaan wisata di saat new normal pandemik ini. Jadi baru Pak ya. Dan Bapak ketua pertamanya di sini ya. Iya begitu, Pak. Alhamdulillah. Ini kira-kira apa yang mau dikerjakan IATA di sini, Pak, untuk pariwisata? Jadi IATA yang ada di Kalimantan Selatan ini mempunyai visi ya. Artinya Kalimantan sebagai segitiga emas. Udah kayak dalam itu aja, industri wisata petualangan. Iya,
melihat dan mengedepankan bentang alam Maratus yang sesuai dengan pembangunan berkelanjutan. Itu visi kita, visi DPW Kalimantan Selatan. Tetapi visi Indonesia IATA di pusat adalah Indonesia sebagai surga dan barometer dalam industri wisata petualangan dunia. Artinya Indonesia sebagai barometer dalam industri wisata petualangan di dunia yang mengedepankan pemanfaatan alam dengan tujuan pembangunan yang berkelanjutan. Berarti kalau Kalimantan Selatan ini lebih cocoknya alamnya. Alam ya Pak, daya tarik alamnya. Daya tarik. Kira-kira kalau potensi bagaimana sih pengelolaan untuk ekowisata di Kalimantan Selatan? Jadi wisata yang sudah ada di Kalimantan Selatan, khususnya wisata petualangannya ya, banyak sudah tumbuh dan sudah mulai berkembang. Tetapi saya lihat dan saya amati belum begitu adanya sebuah yang namanya standar operasional prosedurnya dalam pengelolaan industri wisata tersebut. Contohnya ya, misalkan wisata trekking ke Gunung Halo-Halo. Di mana tuh Pak? Di daerah pegunungan Maratus Pak. Oh Maratus. Dari jajaran Kabupaten Hulu Sungai Selatan, Hulu Sungai Tengah, sampai dengan Tabalong. Itu kan bentang alam Maratus itu. Tetapi mereka masih belum mempunyai sertifikasi yang kualitasnya masih belum. Itu sertifikasi minta dari siapa Pak? Sertifikasi itu bisa dikeluarkan oleh BNSP Pak, nasional. Oh ada di Indonesia sendiri ada sebenarnya. Asosiasinya ada. Dan itu dari Kalimantan Selatan. Nah IATA juga akan membangun tentang konsep-konsep peningkatan kualitas, baik itu pemandu guide-nya, yang punya industri wisatanya, dengan masyarakatnya, meningkatkan kualitas dalam menjalankan usaha-usaha wisata yang bagaimana yang baik, aman, dan berkelanjutan. Apalagi di pasca pandemik ini dan new normal. Ya Pak, kalau dilihat-lihat ya, apa sih Pak keunggulan wisata adventure di Kalimantan Selatan ini dibanding daerah-daerah lain? Apakah karena hutan-hutan yang masih lestari atau masyarakatnya masih ini alami atau gimana Pak? Ya. Jadi di dalam konseptual organisasi IATA ini membagi wisata petualangan itu menjadi 3 Pak. Pertama adalah kategori bidang wisata nusa. Apa tuh nusa? Nusa ini ada jenis wisata seperti trekking. Oh trekking tuh nusa ya? Iya. Berkemah. Berkuda. Ya. Berkuda. Oh. Trekking. Ya kan? Caving. Penelusuran gua. Climbing. Manjat tebing. Alam. Ya. Dan lain sebagainya. Nah kategori nusa itu ada seperti kita yang sering turun-temurun kearifan lokal kita adalah bambu rafting. Bambu rafting yang di Loksado itu? Iya. Itu selain di Loksado ada lagi tuh bambu rafting? Untuk belum ada. Belum ada, cuma di situ ya? Di sana yang dijadikan objek wisata ya. Sebenarnya dari nenek moyang kita di Kalimantan ini khususnya pakai bambu rafting dulunya kan. Tetapi itu bisa dijadikan dipoles menjadi sebuah wisata. Nah, untuk arung jeram juga rafting itu dimasukkan dalam kategori nusa. Tirta ya. Tirta. Kayak atau tubing yang pakai ban itu. Apalagi bermain diving. Nah, itu masuk dalam kategori tirta. Nah, ada juga dirga, kategori dirga. Nah, itu yang seperti para layang, para motor. Nah, jadi kita sebenarnya kalau Bapak cerita tadi kayak gitu banyak, tapi kok jarang kedengeran, Pak? Iya, benar. Ada yang seperti itu ya, keren-keren namanya itu. Ya. Itu kenapa nggak bisa terangkat, Pak? Padahal kan mengangkat suatu pariwisata harus bisa terangkat lebih dulu, jadi orang banyak tahu. Gimana? Masalahnya di mana itu, Pak? Ya, saya sebenarnya
mungkin semua pada tahu bahwa wisata ini bisa menciptakan lapangan pekerjaan yang cukup luas dengan padat karya ya, cepat, bisa memanfaatkan masyarakat lokal, khususnya ibu-ibu rumah tangga yang ada di sekitar masyarakat itu. Kenapa ini kata Bapak belum begitu terekspos dan terpromosikan yang dengan bagus? Karena tadi dari infrastruktur kita masih kurang, ya kalau saya amati ya, pengelolaan industri pengelolaan wisata tersebut belum begitu maksimal. Artinya bagaimana safety code-nya, ya kan, sumber daya manusia yang berkualitas belum begitu baik, pelayanan prima terhadap wisatawan yang datang belum begitu, belum lagi sarana prasarana yang belum lengkap. Nah itu menjadikan kemasan yang belum sempat atau belum sempat atau belum gitu ya. Saya tidak tahu, tapi dengan kehadiran sebuah organisasi IATA di Kalimantan Selatan ini mengharapkan kedepannya menjadi trigger dalam pemicu dan bermitra kepada pengambil kebijakan maupun pengelola industri wisata yang ada di Kalimantan Selatan untuk bisa dipromosikan di dalam negeri maupun luar negeri. Pak, kalau orang pengen tahu, ya, kemana saja sih tempat wisata yang enak di Kalimantan Selatan? Ya. Kan Kalimantan Selatan ini ada 11 kabupaten, Ya. kota ada. Nah, misalnya, oh ini di Kota Baru enak ke sini. Ya. Ini, Bapak bisa jelasin nggak Pak? Biar orang tahu Ya, tempat yang harus kita kunjungi nih di Kalimantan Selatan. Ya. Kita dari hulu hingga hilir itu punya objek wisata. Oh, ada ya, lengkap ya. Kita juga seperti kita kepada tadi ya, kita mau melihat pada pesona alam bentang alam Maratus. Di Loksado itu ada bambu rafting. Itu wilayahnya di mana Pak? Kabupaten Hulu Sungai Selatan. Hulu Sungai Selatan. Ada- Bisa nggak Bapak jelasin misalnya di Balangan ada tempat Ya. ini, biar beritahu orang itu. Ada bambu rafting ya, Ya, Kabupaten bambu. Hulu Sungai Selatan. Hulu Sungai. Ada Arung Jeram Arung Jeram di mana? di Hulu Sungai Selatan. Hulu Sungai Selatan. Di Kabupaten Hulu Sungai Tengah juga ada operator Arung Jeram. Namanya apa? Nateh. Nate. Itu bagus katanya. Bagus. Lebih bagus dari yang ada sekarang. Iya, karena di situ satu tempat, satu spot bisa bermain arung jeram, bisa melihat view gunung, View Gunung Meratus. bisa melihat gua, Gua ada gua juga? Iya, gua caving. Ada juga melihat kearifan lokal Dayak. Oh, Dayak. Wah, Di dalam. menarik itu. Nah, kalau di Kabupaten Hulu Sungai Selatan, tadi yang saya sebutkan ada bambu rafting, ada arung jeram, ada air terjun. Iya. Nah, dengan kearifan lokal juga masih desa-desa Dayak dengan budayanya ya, itu juga cukup menarik dan itu juga masih menjadi prioritas ya di Kabupaten Hulu Sungai Selatan di dalam pengembangan ekowisata petualangan tersebut. Jadi ada Arung Jeram. Ada arung jeram, Terus ada rafting. camping Pak, Camping. camping. Ada climbing. Climbing. Climbing di mana Pak? Di Nateh ada. Nateh juga ada juga Ada. situ. Dengan kita jelajah Pak, jelajah alam. Jelajah alam ya. Nah, seperti kita masuk hutan tropis kita kan cukup lumayan baik nih. Nah, hutan tropisnya di mana tuh? Hutan tropis dari daerah Desa Belangian, Kabupaten Banjar, itu daerah Kahung, ada air terjun juga. Ada air terjun. Ada air terjun. Namanya apa air terjun? Air terjun Kahung, Pak. Air terjun Kahung. Ya, di Desa Pao juga daerah kita dari sini sekitar 1,5 jam apa 2 jam ke Pelabuhan Arenio. Lalu kita naik motor klotok sekitar 2 jam. Baru kita ke desa-desa itu. Pak, jauh perjalanan jelajahnya. Lumayan. Kalau di Balangan juga ada wisata yang mau dibuka. Tebing alam ada. Arung jeram belum dibuka. Gunung juga trekking. Kalau pantai yang bagus di sini di mana, Pak? Pantai saat ini kalau yang bagus masih ada daerah Kota Baru, Pak. Kota Baru ya? Ya. Apa aja tuh Pak di Kota Baru? Itu di daerah Sambar Gelap, Sambar Gelap. Terus di daerah Pantai Tamiang. Tamiang, Teluk Tamiang. Kenapa kelebihannya apa tuh?
Apakah pasirnya putih atau di sana kalau di Samber Gelap kan lumayan masih asri, pasir putih ya, atau Pamiang juga masih bagus. Dengan kita melihat pada biota. Biota? Seperti penyu hijau. Oh, ada penyu hijau di situ? Ada di sana, Pak. Oh. Nah, tapi kemasannya aja. Kita ini ngemas promosinya dan pengelolanya masih belum berstandar yang kualitas yang bagus. Nah, itu apa yang dilakukan IATA untuk mengemas itu jadi bagus? Nah, disinilah nanti kita mencoba untuk bisa berkolaborasi, bermitra kepada pengambil kebijakan, kepada pengelola wisata yang ada di Kalimantan Selatan untuk meningkatkan kualitas SDM-nya yang berstandar. Bagaimana berstandar itu dari guide-nya, pelayanannya, eco-labelingnya menghadapi new normal. Contohnya di Kalimantan Selatan belum ada wisata-wisata yang mendapat eco-labeling Indonesia Care dari Kemenparekraf. Karena kalau sudah mendapat eco-labeling dari Indonesia Care dari Kemenparekraf itu, maka akan dipromosikan dan dia pasti menggunakan protokol COVID. Nah, saat ini saya tidak tahu aman tidaknya, kita takutnya juga orang jangan datang banyak berduyun-duyun bergerombol dengan tidak menggunakan protokol 5M tersebut. Itu harus sesuai prokesnya tuh, Pak. Iya. Makanya kalau dalam pengelolaan industri wisata petualangan khususnya, kita kan bermain di luar, Pak ya. Artinya di outdoor. Tetapi juga dia harus mematuhi dan taat pada aturan-aturan protokol COVID yang dinamakan CHSE tadi, Pak. Clean, Health, Safety, dan Enviro. Agar berkelanjutanlah sebuah wisata ini. Nah, itu yang protokol. Pak, kalau dari keunggulan, Ya, keunggulan apa yang bisa ditawarkan daerah ini dibanding dengan daerah lain? ya. Apa tuh, Pak? Kalau saya melihat kita ini berada pada titik segitiga, Pak ya. Kalimantan Timur, Kalimantan Tengah, kita berada di tengah. Apalagi kita nanti ke depan wacananya menjadi pintu gerbang. Pintu gerbang apa nih? Ibu kota negara. Yang kedua, kita ini orang Kalteng mau ke Kaltim melewati kita. Sarana bandara internasional sudah ada. Dengan Iya, Pak. Bapak tahu nggak sarana Samsudin Nur internasional? Iya. Tapi penerbangan luar negeri iya, belum ada. Itu gimana tuh Iya. menurut Bapak tuh? Nah, itulah menjadikan perhatian kita bersama, Pak. Bagaimana objek wisatanya ada, orang mau berkunjung, tetapi dengan prosedur-prosedur yang ketat. Contoh menerapkan protokol COVID CHSE tadi ya, dalam pengelolaan industri wisatanya. Mengangkat suku pedalamannya, seperti Bapak bilang. Iya. Artinya kita punya budaya loh. Kenapa nggak dikemas? Itu yang harus kita diangkat. punya floral dan fauna yang endemik. Iya. Kenapa itu nggak diamatin dan nggak dikemas? Iya nih, Pak, itu yang saya lihat juga, kemasan seperti itu kurang. Saya bisa mencontohkan negara lain, Iya. contohnya Malaysia itu. Iya. Dia mempromosikan Sarawak, Ya. seolah-olah tuh Dayak itu adalah orang Malaysia. Iya, benar-benar. Jadi, dan itu laku, Pak. Iya. Kenapa kita nggak melakukan itu? Khawatirnya kalau kita diam terus, nanti lama-lama ya kalau orang Dayak itu ya orang Malaysia. Iya, Ini iya. jangan sampai terjadi Jangan kayak sampai, gitu. ya. Makanya apa yang akan dilakukan oleh pihak Bapak ini? Nah, jadi kita mencoba dalam pendampingan maupun pengadvokasian kepada masyarakat yang mempunyai titik atau spot-spot objek wisata petualangan tersebut. Misalkan di daerah Hulu Sungai Selatan maupun Hulu Sungai Tengah yang notabene masih punya dusun-dusun Dayak atau balai-balai adat. Ini kan harus dijaga kearifannya ini. Dan ini kearifan kalau nggak dipromosikan dalam bentuk kemasan wisata petualangan yang bagus, mau di mana mau bisa bagus, orang nggak kenal, ya kan? Tarian-tarian Dayak dikemas dengan bagus, bisa contoh di Tabalong. Itu ada semacam sebuah festival budaya tarian Dayak ya. Nah, itu kan harus dikemas kata Bapak. Dan dipromosikan bukan saja lokalita,
Tetapi bagaimana kita mengemas ini supaya orang luar tertarik datang. Betul, Pak. Nah, kemasan inilah Pak yang belum menyebar luas kepada pengelola-pengelola festival maupun pengelola industri wisata tersebut. Iya Pak, sayang. Padahal terus terang ya, masyarakat sini terkenal orangnya baik. Iya, ramah. Ya, rasa aman juga Aman. tinggal di sini. Iya. Makanan juga banyak. Banyak. Murah. Dan banyak orang bilang makanan Banjar enak. Gitu ya. Manis juga. Iya. Jadi nggak terlalu Iya. susah. Iya. Tapi kalau itu tidak dikemas dengan baik, orang siapa yang tahu, Pak? Makanya. Jadi mungkin kedepannya ada pola-pola yang dilakukan oleh IATA Iya. ini untuk lebih mempromosikan dari Iya. pariwisata itu sendiri. Insya Allah Pak, kita akan coba melakukan pendampingan, mengeksplor semua wisata dengan menginventarisir semua potensi dan kelebihan maupun kekurangannya, dan apa hambatannya dan bagaimana kendalanya. Kita di sini kan ada ketua bidang pengkajian dan penelitian dalam ekowisata petualangan ini, khususnya di Kalimantan Selatan. Nah, itu akan kita coba bangun dalam program tahap pertama ini. Selain kita sosialisasi ya kepada pihak terkait, baru kita mengadakan sebuah action nantinya. Dan rencana kami tanggal 4 ini sampai tanggal 6 Juni 2021 kita akan coba eksplor, kita akan coba menginventarisir apa sih kendala dan hambatan yang terjadi pada spot wisata camping, tebing, dan arung jeram. Nah, soal arung jeram katanya ada kegiatan yang akan dilaksanakan dalam waktu dekat ini, Indonesian Open, apa tuh namanya? Oh ya, jadi ceritanya kita pernah dalam kejuaraan Kalimantan Selatan ini kan arung jeramnya juga berdiri di tahun mulai aktifnya ya di 2013 ya. Nah, kita juga sumber daya manusia kita kata Bapak cukup berkualitas. Terbukti kita juga pernah memperoleh medali tingkat nasional. Membawa pulang 2 medali perak, perunggu ya. Jadi kita tetap mengikuti kejurnas-kejurnas di Indonesia. Yang kedua, kita kemarin juga ikut bidding dalam tuan rumah. Tuan rumah arung jeram itu. Tuan rumah. Menang. Alhamdulillah, dan kita bersyukur masih karena itu saat banjir, kita masih mendapat hanya 5 suara. Oh, 5 suara. Berarti belum. Bukan kalah Pak. Iya, belum beruntung. Kemenangan yang tertunda. Kemenangan yang tertunda, ya. Ya mudah-mudahan ya. Tetapi saya punya obsesi dan punya sudah koordinasi dengan kawan-kawan pengurus-pengurus pusat. Saya tidak akan berhenti. Keberuntungan saya ini yang tertunda ya tadi. Saya akan coba koordinasikan dengan pusat. Bagaimana selain mengangkat wisata arung jeram, juga mengangkat budaya dan lingkungan. Betul. Dengan mengadakan sebuah festival, waduh keren. Open, Indonesia Open ya. Indonesia Open khususnya di arung jeram. Bahkan kami juga punya obsesi di organisasi IATA ini, kita coba membangun sebuah festival kearifan lokal, Kerbau Rawa. Saya pernah ke sana Pak. Ya. Keren tuh Pak. Jadi sebenarnya itu Kerbau Rawa turun temurun dari nenek moyang kita, tetapi kemasannya hanya begitu-begitu saja. Kemasan jualan promosinya, propagandanya masih belum terlihat. Kalau diadakan sebuah festival keunikan khusus, bagaimana sih sejarahnya? Tipologi sungainya bagaimana? Ada black waternya, ada rawa yang tersembunyi di balik surga, ya kan? Ada surga yang tersembunyi di balik rawa. Ya, mudah-mudahan ya. Potensi-potensi pariwisata di Kalimantan Selatan yang mengetengahkan kearifan lokal dan alam yang indah ini bisa dinikmati oleh banyak masyarakat. Kembali lagi kita agar bisa terlepas dari pandemi, sehingga biasanya kalau udah pandemi udah lewat, kearifan pariwisata kita akan bergairah kembali. Demikian podcast kali ini, semoga kita bisa ketemu pada podcast-podcast berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.